Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sesuai dengan judul videonya, kita bakal membahas bagaimana cara membuat virgin coconut oil. Jadi yang dibilang virgin coconut oil itu adalah proses pembuatan coconut oil tanpa masak. Jadi yang dimaksud virgin itu adalah tanpa masak, tanpa dimasak. Jadi dia kayak berpisah dengan sendirinya. Ataupun ada referensi yang lain juga bilang dia dimasak tapi tidak menggunakan tapi panasnya itu bertahap, dan itu pun tidak boleh lebih dari 90 derajat Celcius. Terus nanti diturunkannya juga bertahap. Nah, sebenarnya dari beberapa jurnal dan buku yang sudah saya baca, itu ada 8 metode cara pembuatan virgin coconut oil. Tapi yang bisa digunakan itu yang bisa kita pakai di rumah, yang bisa kita buat di rumah itu ada 3 metode. Tapi di sini saya bakal membahas cuma 2 metode. Yang pertama itu modified kitchen method. Itu caranya itu nggak jauh beda dengan cara kita membuat coconut oil sebelumnya, dengan cara yang dimasak. Tapi tentunya tidak santan basi. Terus yang kedua, dia menggunakan metode modified natural fermented method. Nah, di sini itu yang tahap kedua ini, yang metode yang kedua ini dia tidak menggunakan pemanasan sedikit pun. Jadi biarkan dia terpisah dengan sendirinya kayak gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Stay tuned. Nah, yang pertama itu kita siapin alat dan bahannya. Bahan yang pertama itu air matang yang hangat, kemudian 5 butir kelapa yang sudah diparut, terus ada wadah yang bakal membantu kita nanti, ada kain pemeras juga, terus ada wadah penampung dan saringan. Ada plastik, ada karet. Terus sama kayak yang sebelumnya, kita aduk-aduk dulu sampai 3 ronde. Nah, ini ronde yang pertama. Pembuatan VCO, sanitasi itu harus dijaga. Jadi pastikan sebelum dan sesudah kamu melakukan tindakan itu harus udah cuci tangan dulu kayak gitu. Nah, di video sebelumnya kan kita coba yang pakai tangan tuh. Nah, di video kali ini kita coba pakai yang kain. Nah, ternyata kalau pakai kain itu lebih satisfying karena itu waktu diambil itu kerasa kalau dia itu lebih kering, jauh lebih kering daripada kita cuma pakai tangan aja gitu. Jadi ya sangat helpful lah kalau kita pakai kain ini gitu. Oke, berikutnya itu ada ronde kedua dan ketiga. Oke, ini dia. Di ronde ketiga kelihatan. Dari ronde kedua sih udah sobek. Ya udahlah, kita manfaatin apa yang ada aja ya. But that's okay kok, masih bisa kok, masih bisa digunakan kok. Nah, sama kayak sebelumnya. Jadi kita masukin santannya ke dalam plastik. Nah, ini waktu aku nuangin itu udah kerasa kalau dia itu lebih kental, gak kayak yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan karena emang presentasi airnya lebih banyak, makanya dia lebih cair. Nah, kalau di sini tuh emang sangat kerasa sih. Terus dia santan yang dipegang itu tuh udah kerasa minyak-minyak yang di sana itu. Ya udah diikat kayak biasa ya. Nah, ini dia hasilnya yang udah kita gabungin tadi. Nah, di video yang coconut oil kan aku itu dapat referensinya nunggu sampai 8 jam di tahap yang pertama. Tapi aku pun membuatnya sampai 12 jam. Ya, mungkin itu juga lah yang membuatnya it doesn't work kan. Terus setelah aku melihat dari jurnal dan buku, nanti aku kasih lihat buku dan jurnal apa yang aku omongin ini di describe box ya. Terus aku kan itu dibilangnya nunggu 1
1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Ada beberapa referensi dan buku yang berbeda gitu ya. Terus dan di sini jadi aku modified aja sendiri. Aku pakainya itu aku endapinnya itu 1,5 jam. Nah inilah dia hasil endapan setelah 1,5 jam. Setelah 1,5 jam kan udah misah nih antara air sama santannya. Jadi sama kayak yang kemarin, kita buang dulu yang airnya. Semua yang air kita buang. Terus kita sisain santannya, dan santannya kita kumpulin semuanya kayak gitu. Nah ini dia hasilnya, yang santannya aja, airnya udah dibuang gitu. Ini dia ya penampakannya. Nah ini kan tahap kedua. Nah di tahap kedua, kalau yang di video coconut oil itu kan nunggunya sampai 24 jam. Tapi kalau berdasarkan jurnal dan buku ya, tapi aku lebih ngarah ke bukunya sih. Ada nanti aku kasih di description box ya linknya. Nah dari buku itu dibilang sebenarnya yang 24 jam itu adalah total keseluruhan, bukan cuma yang di tahap kedua ya gitu. Jadi pengendapan yang pertama dan pengendapan yang kedua pokoknya total seluruhnya itu 24 jam. Pokoknya 24 jam itu tuh udah maksimal, udah selesai semuanya gitu. Terus ya di buku dan jurnal itu dibilangnya 20 sampai, ada beberapa yang bilang 20 sampai 21 jam untuk endapan yang kedua. Ya udah, aku taat nih. Kita coba 20 sampai 21 jam. Ini dia endapan yang kedua. Nah, ini dia penampakan yang setelah 20 atau sampai 21 jam gitu udah terpisah VCO, blondo, dan sisa airnya. Ternyata masih ada sisa air nih. Ya itulah ya, it's okay lah. Nah, sekarang kita pindahkan VCO-nya ke wadah. Tuh, pakai filter atau kapas, terus gunting, bantuan saringan, botol, dan paling penting pipet. Nah, buka dulu pipetnya. Habis itu kan ujungnya itu nggak runcing, jadi diruncingin dulu. Ya kalau udah runcing pipetnya ya nggak perlu gunting kan. Nah terus sekarang langsung aja ditusuk mana yang minyaknya, langsung deh. Tuh pelan-pelan aja, tutup aja, nanti kalau misalkan kepenuhan kan di saringan, tutup, dijepit lagi pipetnya, kayak gitu-gitu aja sih sampai minyaknya semua kebuang, masuk ke wadah itu, ke wadah botol. Nah itu selesai VCO-nya, kelihatan kan jernih kali, jadi kayak air gitu jernihnya, saking jernihnya. Itulah dia VCO. Nih kelihatan kan yang mana yang VCO, yang mana yang coconut oil. Nah ini dia VCO-nya, udah jadi. Nah bandingkan sama yang coconut oil yang kemarin, beda kan? Sangat berbeda. Nah, jadi yang menentukan kualitas dari VCO itu di buku itu juga dijelaskan kalau dia semakin as clear as water, ya seperti ya semakin dia terlihat seperti air, dia semakin bagus kualitasnya. Dan itu ada tiga sih yang dibaca ya. Ya mereka nggak tidak mengkategorikannya, tapi ya mungkin sekiranya seperti inilah. Yang pertama itu jernih, dia harus jernih. Semakin jernih semakin bagus kualitasnya.
Yang kedua, semakin bening semakin oke kualitasnya. Habis itu yang ketiga, baunya itu tidak tengi. Tengi itu kayak bau santan busuk atau bau air kelapa yang busuk, pokoknya baunya mengganggu gitu. Dan insya Allah ini tidak seperti itu baunya, dan alhamdulillah kita mendapatkan produk yang insya Allah baik. Oke, mungkin itu aja dulu di video kali ini, karena kalau mau membahas manfaatnya sepertinya terlalu panjang, jadi kita bakal membahas manfaatnya di video yang berikutnya. Dan apa aja di video berikutnya, stay tune terus. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.